Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi routing statis di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita mulai. Silakan dibuka program Cisco Packet Tracer-nya. Langkah yang pertama, silakan dibuat topologi terlebih dahulu. Kita buat netbox yang pertama terlebih dahulu. Silakan tambahkan sebuah PC 1, tambahkan lagi PC 2, kemudian tambahkan sebuah switch 1, kemudian tambahkan sebuah router 1. Hubungkan antara PC 1 dan PC 2 dengan switch dengan menggunakan kabel Stripe. Kemudian hubungkan antara switch dengan router 1 dengan menggunakan kabel Stripe juga. Di sini kita sebagai jaringan yang pertama atau netbox yang pertama. Ini kita sebagai netbox yang pertama atau jaringan yang pertama. Kemudian tambahkan lagi dua buah PC 3, PC 4. Dan tambahkan lagi sebuah switch yang kedua. Kemudian tambahkan sebuah router sebagai router yang kedua. Hubungkan PC 3 dan PC 4 dengan switch 2 dengan menggunakan kabel Stripe. Kemudian hubungkan switch 2 dengan router 2 dengan menggunakan kabel Stripe juga. Di sini sebagai netbox atau jaringan yang kedua. Ibaratnya di sini adalah jaringan di SMK Sakti kampus 1. Kemudian yang di sini ibaratnya sebagai jaringan di SMK Sakti kampus 2. Untuk menghubungkan jaringan di SMK Sakti kampus 1 dengan SMK Sakti kampus 2 dengan menggunakan routing statis. Kemudian kita hubungkan antara router 1 dengan router 2 dengan menggunakan kabel serial. Karena routernya ini belum ada modul serialnya, terlebih dahulu kita tambahkan modul serialnya. Klik router 1, pilih tab fisikal, kemudian kita off-kan terlebih dahulu powernya. Kemudian kita pilih modul WIC2T atau modul serialnya. Tambahkan modulnya.
kemudian nyalakan lagi routernya. Begitupun di router 2, kita tambahkan modul serialnya. Klik router 2, masuk tab fisikal, tambahkan powernya, tambahkan modul WIG 2C atau modul serialnya, kemudian on-kan lagi powernya. Kemudian hubungkan router 1 dengan router 2 dengan menggunakan kabel serial. Pilih serial 0/0. Di sini juga pilih serial 0/0. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan network address. Jaringan pertama yaitu SMK Sakti di kampus 1 sebagai network address yang pertama. Kita tentukan network address-nya yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian jaringan yang kedua yaitu jaringan di SMK Sakti kampus 2. Kita tentukan network address-nya. Network address yang kedua yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian jaringan yang ketiga yaitu jaringan yang menghubungkan antara router 1 di SMK Sakti kampus 1 dengan router 2 di SMK Sakti kampus 2, yaitu jaringan yang menghubungkan router 1 di jaringan pertama dan router 2 di jaringan kedua. Kita tentukan network address-nya yaitu 192.168.3.0/24. Langkah yang ketiga yaitu menentukan IP address di setiap device pada masing-masing jaringan. Kita tentukan dulu IP address di setiap device pada network address yang pertama yaitu divisi 1. IP address-nya 192.168.1.1/24. Kemudian IP address divisi 2 yaitu 192.168.1.2/24. Kemudian IP address di interface FA0/0 di router 1 yaitu 192.168.254/24. Kemudian kita tentukan IP address di setiap device pada network yang kedua yaitu pada divisi 3 dengan IP address 192.168.2.1/24. Kemudian IP address divisi 4 yaitu 192.168.2.2/24. Kemudian IP address di interface FA0/0 pada router 2
yaitu 192.168.2.254/24. Dan terakhir, kita tentukan IP address di setiap device pada network yang ketiga, yaitu pada interface SE0/0 dengan IP address 192.168.3.1/24. Kemudian kita tentukan IP address di interface SE0/0 pada router 2, yaitu 192.168.3.2/24. Setelah menentukan IP address, langkah keempat yaitu mengkonfigurasi IP address. Kita konfigurasi IP address di setiap PC terlebih dahulu. Klik PC 1, pilih tab desktop, pilih IP configuration, IP address-nya dimasukkan 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya yaitu IP address pada interface FA0/0 pada router 1, yaitu 192.168.1.254. Kemudian konfigurasi IP address di PC 2. Klik PC 2, pilih tab desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, gateway-nya sama. Kemudian kita konfigurasi IP address di PC 3. Klik PC 3, pilih tab desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.2.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, gateway-nya yaitu IP address pada interface FA0/0 pada router 2, yaitu 192.168.2.254. Kemudian klik PC 4, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.2.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, gateway-nya sama yaitu 192.168.2.254. Setelah kita mengkonfigurasi IP address di setiap PC, berikutnya kita mengkonfigurasi IP address di setiap router. Kita konfigurasi IP address di router 1 terlebih dahulu. Klik router 1, pilih tab CLI. Ada peringatan seperti itu ketika no, kemudian enter lagi, kemudian ketikkan enable, enter, ketikkan configure spasi terminal. Kemudian di enter. Kita
Kita konfigurasi terlebih dahulu IP address di interface SA010 dengan perintah interface SA010, kemudian di enter. IP spasi address spasi 192.168.1.254 spasi 255.255.255.0, enter. No shutdown, enter. Exit, enter. Kemudian kita konfigurasi IP address di interface SE010 dengan perintah interface SE010, enter. IP spasi address spasi 192.168.2.1 spasi 255.255.255.0, enter. No shutdown, enter. Exit, enter. Setelah mengkonfigurasi IP address di router 1, berikutnya kita konfigurasi IP address di router 2. Klik router 2, pilih tab CLI, tekan no, enter. Enter lagi, ketikkan enable, ketikkan configure terminal, enter. Kita konfigurasi terlebih dahulu IP address di interface serial 010 dengan perintah interface SE010, enter. IP spasi address spasi 192.168.3.2 spasi 255.255.0, enter. No shutdown, enter. Exit, enter. Kemudian kita konfigurasi IP address di interface SA010 dengan perintah interface SA010, enter. IP spasi address spasi 192.168.2.254 spasi 255.255.255.0, no shutdown, enter. Exit, enter. Langkah yang kelima yaitu kita mengkonfigurasi routing statis. Kita konfigurasi routing statis di router 1 terlebih dahulu. Klik router 1, masuk tab CLI, ketikkan IP spasi route spasi destination address-nya, yaitu jaringan tujuannya, yaitu jaringan yang kedua, yaitu 192.168.2.0 spasi subnet masknya, yaitu 255.255.255.0 spasi gateway-nya atau next stop address-nya, yaitu IP address di interface serial 010 pada router 2, yaitu 192.168.3.2, di enter, kemudian exit. Berikutnya kita konfigurasi routing status di router 2. Klik router 2, masuk tab CLI, ketikkan IP spasi route spasi destination address-nya, jaringan tujuannya, yaitu network pertama, yaitu 192.168.2.254
255.1.0 spasi paket pasnya yaitu 255.255.255.0 spasi gateway-nya atau network address-nya yaitu IP address pada interface serial 0 pada router 1 yaitu 192.168.3.1 enter dan exit. Untuk melihat konfigurasi routing statis, kita bisa melihatnya pada tabel routing dengan perintah show IP route. Sebagai contoh, akan saya tunjukkan tabel routing di router 2. Klik router 2, masuk tab CLI, ketikkan show IP route, di enter. Di sini terlihat ada simbol S, artinya adalah statis. Jadi untuk menuju network 192.168.1.0 dengan subnet 24 yaitu 255.255.255.0 melalui gateway 192.168.3.1. Langkah yang keenam yaitu kita uji konektivitas jaringan. Untuk menguji konektivitas jaringan, kita lakukan PC1 atau PC2 berkomunikasi dengan PC3 atau PC4. Untuk contoh, PC1 berkomunikasi dengan PC3. Buka PC1, pilih tab di stop, pilih command prompt, ketikkan ping spasi IP address dari PC3 yaitu 192.168.2.1. Di sini sudah terlihat TTL, artinya antara PC1 di network 1 sudah bisa berkomunikasi dengan PC3 di network kedua. Atau kita coba lagi antara PC4 berkomunikasi dengan PC2. Buka PC4, pilih tab di stop, pilih command prompt, ketikkan ping spasi IP address dari PC2 yaitu 192.168.1.2. enter. Di sini juga sudah terlihat TTL, artinya antara PC4 di network 2 bisa berkomunikasi dengan PC2 di network 1. Artinya jaringan di network 1 sudah bisa berkomunikasi dengan jaringan di network yang kedua. Demikianlah cara konfigurasi routing statis di Cisco Packet Tracer. Semoga bisa menambah pengetahuan dan ilmu bagi kita semua. Dalam penyampaian tadi mungkin ada salah katanya dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari saya, Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.